Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arienda Inggar Fitriara, Faisal Muhammad Nasution, Haikal Ralitu Bagus, Kadek Sintia Sari Dewi, dan Muhammad Arif Rahman akan mempresentasikan tentang tugas besar permodelan sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada proses. Pada proses yaitu PT Model merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang elektronika dan memproduksi dua jenis produk alat elektronika yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melalui 3 stasiun kerja atau workstation yaitu circuit board, chassis, dan final assembly. Tahap selanjutnya setelah melewati final assembly, produk yang sudah jadi akan diinspeksi dan dilakukan pengujian di laboratorium dengan cara mengambil sampel produk setiap 1 jam produksi. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama itu ada PT Model, yang kedua owner PT Model, yang ketiga direksi perusahaan PT Model, yang keempat direktur utama PT Model, yang kelima direktur produksi PT Model, yang keenam manajer produksi PT Model, yang ketujuh manajer pemasaran PT Model, yang kedelapan divisi circuit board, yang kesembilan divisi chassis, yang ke-10 divisi final assembly, yang ke-11 divisi quality control, dan yang ke-12 karyawan PT Model. Selanjutnya ada konflik. Untuk memperkuat posisi sebagai market leader, perusahaan mengambil kebijakan yaitu memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Manajer pemasaran menekan perlunya maksimasi layanan pada komponen. Namun upaya itu juga harus menekan ongkos produksi dan inventory. Sasaran dari program ini pada tahun 2020 adalah pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Selanjutnya ada uncertainties, yaitu permintaan konsumen yang berubah-ubah. Selanjutnya ada aksi dan reaksi. Perusahaan melakukan minimasi terhadap ongkos produksi, overhead, dan inventory untuk meningkatkan profit perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya yaitu ada kontrol, di mana kontrol ini adalah segala sesuatu yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Di antaranya ada jumlah karyawan, jumlah produksi, jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, harga jual barang, dan inventory. Selanjutnya ada goals and aim, di mana PT Model memperkuat posisi sebagai market leader yang memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki sasaran pada tahun 2020 yaitu mengurangi biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Dan yang ketiga yaitu maksimasi layanan pada konsumen. Selanjutnya yaitu ada world view, di mana PT Model merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronika dan memproduksi produk seperti voltmeter dan eskil. Selanjutnya bisa di next. Ada people, di mana diantaranya yang pertama yaitu pemilik PT Model, kedua direksi perusahaan PT Model, ketiga direktur utama perusahaan PT Model, keempat direktur produksi PT Model, kelima manajer produksi PT Model, keenam ada manajer pemasaran PT Model, ada operator pengendalian kualitas, ada distributor produk O dan V, ada divisi circuit board, ada divisi chassis, ada divisi final assembly, ada divisi quality control, ada staf dan karyawan PT Model, ada konsumen, serta problem solver. Selanjutnya yaitu relationship, di mana PT Model melakukan kerjasama jangka panjang atau collaboration relationship dengan beberapa industri kecil elektronik. Yang kedua, PT Model melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk, Escolip dan Voltmeter. Selanjutnya ada resources atau sumber daya, di mana yaitu ada staf dan karyawan PT Model, ada pekerja outsourcing dan industri lain, dan yang ketiga ada distributor dari produk O dan V. Selanjutnya yaitu ada proses, di mana PT Model akan memasok komponen circuit board dan chassis dari industri kecil menengah, maka divisi CB dan CH ditutup dan karyawan dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control dari komponen yang dipasok, sehingga kapasitas waktu produksi
tersedia memiliki divisi assembly dapat bertambah menjadi 1,5 sampai 2,0 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faisal. Oke, kemudian selanjutnya adalah struktur, di mana yang pertama ada PT Model, yang kedua ada owner dari PT Model, yang ketiga ada direksi perusahaan PT Model, yang keempat ada direktur utama perusahaan PT Model, yang kelima ada direktur produksi PT Model, yang keenam ada manajer produksi PT Model, yang ketujuh ada manajer pemasaran PT Model, yang kedelapan ada divisi circuit board, yang kesembilan ada divisi chassis, yang kesepuluh ada divisi final assembly, yang ke-11 ada divisi quality control, yang ke-12 ada divisi staff dan karyawan PT Model, dan yang ke-13 ada divisi konsumen, dan yang ke-14 ada problem solver. Oke, selanjutnya adalah rich picture diagram dari kasusnya. Jadi di sini ada PT Model, di mana PT Model ini memproduksi dua produk, yaitu oscilloscope dan voltmeter. Dan pada proses produksi ini melalui beberapa workstation, seperti workstation yang pertama yaitu circuit board atau CB, yang kedua ada workstation chassis ataupun CH, dan yang ketiga ada final assembly. Jadi setelah dilakukan setelah sampai di final assembly akan dilakukan inspeksi ataupun pengujian produk, dan ketika produknya sudah jadi akan dimasukkan ke warehouse ataupun gudang. Kemudian selanjutnya adapun masalah ataupun tujuan dari PT Model ini, ya ini ingin mempertahankan PT Model ini sebagai market leader, di mana tidak ingin adanya profit loss sales, dan reputation loss. Kemudian adapun struktur dari PT Model, yang pertama ada direksi perusahaan PT Model. Jadi direksi perusahaan PT Model ini ingin melakukan penurunan biaya overhead sebesar 25%, dan kemudian ada direktur utama perusahaan PT Model, dan selanjutnya ada direktur produksi PT Model yang ingin melakukan production plan ataupun perencanaan, dan selanjutnya ada manajer pemasaran PT Model yang ingin memberikan kepuasan kepada konsumen itu lebih tinggi lagi untuk mempertahankan diri sebagai market leader. Kemudian PT Model juga melakukan distribusi, yaitu sebagai distributor juga. Selanjutnya adalah hierarki sistem pada kasus ini, di mana ada environment terdapat kompetitor PT Model, kemudian di wider system terdapat PT Model, dan di narrow system terdapat workstation produksi. Selanjutnya adalah stakeholder, di mana problem owner pada kasus ini adalah PT Model, kemudian ada problem customer-nya ialah konsumen, kemudian ada problem user-nya adalah PT Model sendiri, dan kemudian ada problem analis, yaitu kelompok 2 mahasiswa TI4306 Telkom University. Oke, selanjutnya kita ke 6 elemen masalah, di mana yang menjadi pengambil keputusan pada kasus ini ialah direktur PT Model sendiri. Kemudian adapun tujuan pengambilan keputusan itu yaitu memecahkan masalah untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing, memaksimasi layanan kepada konsumen, menekan ongkos produksi dan inventory, meningkatkan keuntungan, program perbaikan proses berkelanjutan, meminimumkan kehilangan penjualan, dan melakukan program pengurangan ongkos produksi. Kemudian ada kriteria keputusan ataupun decision creation, di mana perusahaan ini ingin meminimasi ongkos produksi dan inventory, pengurangan biaya overhead, dan melakukan outsourcing dan subkontrak. Kemudian ada ukuran performansi, di mana pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Selanjutnya ada input kendali alternatif jalur aksi, yaitu menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi, subkontrak pekerjaan ke industri kecil, elektronik dengan jumlah pemesanan minimal 100 unit dan merupakan kelipatan 50 unit, dan melakukan kerjasama jangka panjang dengan beberapa industri kecil elektronik. Kemudian selanjutnya ada konteks, di mana PT Model ini akan menjadi market leader apabila dapat memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang kompetitif, serta terdapat peningkatan pemberian layanan kepada konsumen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Baik, selanjutnya ini adalah influence diagram. Di dalam influence diagram terdapat simbol-simbol, yaitu yang pertama adalah rectangle. Rectangle itu melambangkan control input yang di dalamnya ada decision dan decision rule. Selanjutnya ada simbol awan.
yaitu untuk melambangkan uncontrollable input data dan constraint. Selanjutnya ada simbol lingkaran, itu melambangkan sistem variabel, di dalamnya ada komponen atribut dan state variable value. Untuk simbol oval itu melambangkan output. Bisa kita lihat dalam diagram influence ini, itu output yang kami cari itu untuk memaksimasi keuntungan. Keuntungan diperoleh dari pendapatan PT model, total biaya produksi, dan biaya inventory. Untuk mendapatkan pendapatan PT model itu bisa dilihat dari demand produk dan harga jual. Untuk mendapatkan biaya inventory bisa didapatkan dari total inventory dan ongkos inventory. Di total biaya produksi bisa dicari biaya produksi overtime, biaya produksi reguler, biaya outsourcing, dan biaya produksi. Di dalamnya ada jumlah overtime, ongkos tenaga kerja overtime, jumlah regular time, ongkos tenaga kerja reguler, jumlah produk outsourcing, ongkos outsourcing, jumlah produk buat PT model, ongkos bahan baku, dan biaya overhead. Selanjutnya ini bisa kita lihat rumus-rumus model matematis. Untuk biaya inventory didapatkan dengan cara ongkos inventory dikali total inventory. Untuk biaya overtime dengan cara ongkos tenaga kerja overtime dikali jumlah overtime. Untuk biaya produksi didapatkan dari ongkos bahan baku dikali jumlah pembuatan PT model ditambahkan dari perkalian jumlah produk buatan PT model dikali overhead. Untuk biaya produksi reguler didapatkan dari ongkos outsourcing dikali jumlah produk outsourcing. Untuk biaya outsourcing didapatkan dari ongkos outsourcing dikali jumlah produk outsourcing. Untuk total biaya produksi didapatkan dari biaya outsourcing ditambah biaya produksi reguler ditambah biaya produksi ditambah biaya overtime ditambah biaya inventory. Untuk mendapatkan pendapatan didapatkan dari permintaan dikali harga jual. Untuk mendapatkan keuntungan didapatkan dari pendapatan dikurangi total biaya produksi. Selanjutnya ada model matematis. Data yang terlampir di sini itu berdasarkan soal. Jenis produknya ada dua, yaitu O dan V. O itu untuk osiloskop dan V itu untuk voltmeter. Demand dalam satu bulan untuk produk O itu ada 6.450. Demand dalam satu bulan untuk produk V itu ada 11.600. Untuk harga jual produk O dan V, untuk produk O itu 415.000, sedangkan produk V itu 180.000. Ongkos bahan baku untuk produk O itu 150.000, ongkos bahan baku untuk produk V itu ada 50.000. Ongkos tenaga kerja untuk produk O ada 7.500, sedangkan produk V itu 7.500 juga. Untuk ongkos tenaga kerja overtime untuk produk O dan V sama, yaitu 9.375. Untuk overhead produk O 15.000, sedangkan produk V itu 12.000. Biaya outsourcing untuk produk O itu 50.000, sedangkan biaya outsourcing produk V itu 25.000. Jumlah inventory awal produk O itu 150 unit, sedangkan jumlah inventory awal produk V itu 250 unit. Overhead untuk produk O itu dengan harga 3.750, sedangkan produk V itu 3.000. Rata-rata inventory produk O itu 100 per minggu. Untuk produk V itu 200 unit per minggu. Ongkos inventory produk O yaitu 2.075, sedangkan ongkos inventory produk V dengan harga 900. Biaya pelatihannya ada 250 juta. Selanjutnya ada data waktu proses berdasarkan diagram soal. Waktu proses produk O itu pada workstation CH atau chassis itu 3,5 jam per 10 unit dan 0,35 jam per unit. Untuk produk CB itu CB adalah circuit box, yaitu 7 jam per 10 unit dan 0,7 jam per unit. Untuk
workstation assembly itu ada 4 jam per 10 unit dan 0,4 jam per unit. Total yang didapatkan pada waktu proses produk O itu 1,45 jam per unit. Untuk waktu proses produk V pada workstation CH atau chassis itu 2 jam per 10 unit dan 0,2 jam per unit. Untuk workstation circuit box itu ada 3,5 jam per 10 unit dan 0,35 jam per unit. Untuk workstation assembly 3 jam per 10 unit dan 0,3 jam per unit. Untuk total waktu proses pada produk V didapatkan 0,8 jam per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arienda. Selanjutnya dalam model matematis di sini ada tabel menghitung data jam kerja reguler dan overtime berdasarkan stasiun kerja. Untuk stasiun kerja CH jam kerjanya itu adalah 750 per minggu, CB 750 per minggu, dan assembly 1500 per minggu. Untuk mencari jam kerja per bulan yaitu jam kerja per minggu dikalikan dengan 4. Untuk overtime itu ada 375 untuk CH, 375 juga untuk CB, dan 750 untuk assembly. Untuk mencari jam kerja per bulan, maka jam kerja overtime dikalikan dengan 4. Selanjutnya adalah menghitung demand proses agregasi produk O dan V. Untuk mencarinya menggunakan rumus demand produk dikalikan dengan waktu proses per unit. Di sini produk O didapatkan untuk workstation CH adalah 2257,5, CB 4515, dan assembly 2580. Untuk V 2320, untuk CH dan CB 4060 dan assembly 3480. Lalu ditotalkan untuk mencari demand per menitnya. Lalu di sini menghitung persentase dengan cara setiap workstation dibagikan dengan total per menit dikalikan dengan 100%. Persentase di sini akan digunakan untuk mencari produk yang tidak dapat dipenuhi pada slide selanjutnya. Selanjutnya menghitung data agregat inventory. Di sini diketahui jumlah inventory awal yaitu 150 unit untuk produk O dan 250 unit untuk produk V. Dan untuk rata-rata inventory per minggu pada produk O yaitu 100 unit dan produk V itu 200 unit. Untuk mencari total inventory 1 bulan yaitu dengan mengalihkan 4 dikalikan dengan jumlah inventory awal ditambahkan dengan rata-rata inventory per minggu, maka didapatkan hasil untuk produk O 550 unit dan produk V 1050 unit. Selanjutnya adalah data agregat inventory awal. Untuk setiap workstation didapatkan rumus jumlah inventory awal dikalikan dengan waktu proses yang telah dihitung di slide selanjutnya. Lalu untuk yang agregasi inventory 1 bulan mengalihkan jumlah inventory awal dikalikan waktu proses dikalikan dengan 400 yang didapat dari tabel rata-rata inventory 1 bulan yang ada di atas. Selanjutnya menghitung kekurangan demand untuk outsourcing. Di sini demand yaitu adalah demand agregasi produk. Inventory awal di sini merupakan didapatkan dari data agregasi inventory awal dan inventory bulanan didapatkan dari demand inventory bulanan dan waktu reguler yang sudah didapatkan pada study case. Nah, untuk mencari kekurangan demand yaitu adalah demand dikurangi dengan inventory awal ditambahkan dengan inventory awal dikurangi dengan waktu reguler. Dan di sini ada tabel overtime yaitu didapatkan dari study case. Maka untuk menghitung kekurangan demand total yaitu dengan mengurangi kekurangan demand dengan overtime. Selanjutnya mencari produk yang tidak terpenuhi untuk menentukan jumlah outsourcing. Di sini untuk jumlah produk yang tidak terpenuhi didapatkan dari rumus demand dikurangi dengan produk yang tidak terpenuhi. Nah, untuk jumlah outsourcing ini ditentukan dari ada jumlah subkontrak yaitu minimal 100 dan kelipatan 50. Maka jumlah outsourcing di sini merupakan pembulatan dari 880 dengan kelipatan 50 yaitu 900 dan jumlah outsourcing untuk produk V adalah 1600 dengan pembulatan kelipatan 50 dari 1584. Selanjutnya menghitung keseluruhan biaya yang telah diperoleh. Yang pertama ada biaya inventory. Di sini untuk produk
O dan V, total inventory per bulannya didapatkan dari data sebelumnya. Dan ongkos inventory untuk produk O yaitu 2075 dan produk V 900. Maka totalnya dengan mengalihkan total inventory dengan ongkos inventory. Selanjutnya biaya produksi. Di sini jumlah terpenuhi yaitu demand dikurangi dengan jumlah produk yang tidak terpenuhi. Demand awal yaitu ada 6.500 untuk produk O dan demand awal untuk produk V yaitu 11.600. Lalu di sini ada bahan baku, lalu ada overhead. Maka di sini dapat mencari total dengan jumlah yang terpenuhi dikalikan dengan bahan baku ditambahkan dengan jumlah yang terpenuhi dikalikan dengan overhead. Selanjutnya ada biaya produksi reguler. Total waktu kerja didapatkan dari demand waktu kerja yang terdapat pada tabel sebelumnya. Lalu di sini ada harga O dan V. Maka totalnya adalah dengan mengalihkan total waktu kerja dikalikan dengan harga per produknya. Lalu di sini ada biaya produksi overtime. Total waktu kerja didapatkan dari demand sebelumnya dan di sini ada harga produk O dan V. Maka totalnya adalah total waktu kerja dikalikan dengan harga tiap produk. Lalu di sini ada selanjutnya yaitu biaya outsourcing. Di sini ada jumlah outsourcing produk O 900 dan jumlah outsourcing produk V 1.600. Totalnya adalah mengalihkan jumlah outsourcing dengan ongkos outsourcing. Lalu di sini merupakan pendapatan demand produk O adalah 6.450 dan demand produk V adalah 11.600. Harga di sini merupakan harga jual, maka total didapatkan dengan demand dikalikan dengan harga jual. Selanjutnya di sini merupakan tabel keuntungan. Total biaya produksi di sini didapatkan dari minimasi cost yang ada seperti biaya produksi, overhead, subkontrak dan outsourcing. Dan pendapatan di sini merupakan hasil maksimasi dari keuntungan yang diperoleh. Maka PT Model mendapatkan keuntungan 2 miliar lebih. Itu merupakan keuntungan maksimal yang akan diperoleh pada PT Model. Sekian presentasi dari kelompok 2 tugas permodalan sistem. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.